Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh pembawa acara. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Dan atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang berbahagia. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu undangan dan para peserta lomba pidato yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, adapun pidato yang akan saya bawakan berjudul Peran Bung Karno dalam Perjuangan Kemerdekaan, Inspirasi bagi Kaum Pemimpin Muda. Hadirin yang berbahagia, seiring perjalanan bangsa Indonesia dalam menapaki era globalisasi seperti sekarang ini, rentan sekali munculnya ujaran-ujaran kebencian, saling hujat antar sesama di ruang-ruang publik, dan itu terjadi justru banyak di kalangan elit, tokoh-tokoh, bahkan pemimpin bangsa. Karenanya, sangatlah penting bahwa perjuangan kemerdekaan sang proklamator Bung Karno patut dijadikan inspirasi bagi kaum pemimpin bangsa, utamanya pemimpin muda kita. Dalam setiap pidatonya, Bung Karno selalu mengingatkan agar hari-hari bersejarah bangsa kita tidak dimaknai sebagai seremonial belaka. Sebagaimana mestinya di bulan Juni ini justru bulan yang paling memiliki nilai hakiki sepanjang peradaban bangsa kita. Karena di bulan ini adalah hari kelahiran Pancasila, dasar negara kita sebagai dasar falsafah Indonesia tercinta. Hadirin yang berbahagia, di zaman modern seperti sekarang ini, nasionalisme seolah-olah dianggap tidak penting lagi, baik di kalangan kaum tua maupun kaum muda. Begitu pula di kalangan pejabat, bahkan rakyat sekalipun. Salah satu penyebab menipisnya rasa nasionalisme, terutama di kalangan kaum pemimpin muda, adalah kurangnya tempo seliro alias menghargai orang lain karena merasa dirinya sendiri sudah benar, tidak adanya introspeksi diri, tidak kuat menerima kritikan, dan itu terjadi secara terus-menerus sehingga seakan-akan tak ada alat lagi untuk memperbaikinya. Lantas, apa fakta yang terjadi belakangan ini? Akibat terlalu mengagung-agungkan harta, kekayaan, prestise, maka yang terjadi adalah kemerosotan nilai-nilai luhur Pancasila. Mereka lebih antusias membicarakan hal-hal yang berbau kebohongan. Jikalaupun ada yang membawakan tentang nasionalisme, itu dianggap tidak gaul dan sok pintar. Wahai saudara-saudaraku yang kucinta, kita semua tahu bahwa begitu banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Segala persoalan begitu menggebu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seolah-olah masalah satu belum selesai, masalah baru hadir tanpa permisi. Mulai dari masalah kesejahteraan rakyat, kepedulian terhadap sesama yang kian menipis, keadilan, hingga isu SARA yang mengancam nasionalisme dan kesatuan bangsa. Tapi, akankah kita begitu lemah dalam menghadapi masalah-masalah tersebut? Atau akankah kita semua rela hancur lebur hanya karena semua itu? Tidak, saudaraku, kita harus bangkit, harus bangkit. Kita harus berjiwa besar dan tawakal menghadapi semua itu. Dalam kutipan pidato Bung Karno, saudara-saudaraku, izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan pada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka, buat saya ialah kemerdekaan politik, yang tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Kita patut bangga dan bersyukur telah diwariskan negeri yang merdeka, makmur, dengan beragam budaya dan adat istiadat yang dijalinkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Mestinya dari rasa bangga dan syukur tersebut menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pertanyaannya, sudahkah kita mencintai negeri kita ini? Kalau sudah, mengapa nasionalisme dikesampingkan? Wahai saudara-saudaraku seantero Nusantara, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa kita adalah harga mati. Mari kita awali saja dari hal-hal yang sederhana. Selalu menjadi contoh yang baik dan berada di garda terdepan. Berilah contoh menjadi pemimpin yang handal, tangguh, dan berbudi pekerti luhur. Saudaraku, selalulah berkaca. Lihatlah apa yang dilakukan oleh pahlawan bangsa kita terdahulu. Dengan rasa nasionalisme, mereka rela mengorbankan jiwa dan raga mereka demi memperjuangkan bangsa dan negara kita. Mereka adalah contoh nyata betapa sebuah kecintaan terhadap negara mampu mengubah bambu runcing menjadi senjata dahsyat yang mengalahkan senjata canggih milik musuh. Kini, meski mereka tidak hadir di tengah-tengah kita, mari kita koparkan semangat para pahlawan dan sang proklamator Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya kan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya kan ku goncangkan dunia. Ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kaum pemimpin muda. Saudara-saudara yang kuhormati, sekali lagi saya tegaskan bahwa pemimpin muda seharusnya mengenal jati diri mereka terlebih dahulu agar dijadikan suri tauladan pada generasi berikutnya. Nasionalisme menjadi prioritas utama kita menuju Indonesia era baru yang semakin berjaya. Hadirin yang berbahagia, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Kita semua ketika seluruh pemuda di Indonesia berkumpul, bersatu, menyatukan tekad dalam sebuah gerakan yang kita kenal dengan gerakan Sumpah Pemuda sebagai upaya penyatuan keberagaman dalam bingkai kebinekaan. Namun beribu namun, di tengah perkembangan zaman, era modernisasi dan globalisasi, Indonesia kini telah dilanda berbagai masalah dan berada di bawah bayang-bayang kehancuran. Bagaikan sebuah gula manis yang dimari oleh semut, begitulah Indonesia dengan segala kekayaannya begitu menarik di mata penguasa dan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Atas banyaknya ancaman dari segi fisik maupun mental, mulai hari ini, detik ini, hingga selamanya, saya nyatakan bahwa saya tidak akan tinggal diam dan mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk bersatu, bahu-membahu, membangun Indonesia mencapai kembali masa kejayaannya. Negara kita merupakan tempat headquarters dari pusat itu. Namun mereka pun tidak lagi dengan senaknya menduduki kami. Dari awal masa kolonialisme, dari para Portugis, dari para Spanyol, dari para Belanda, mereka telah datang ke negara ini dan seenak-enaknya menginjaki kami, leluhur kita,
hidup di bawah injakan sepatu mereka. Namun di antara semua kekuatan kolonial itu, kita tetap menang. Mengapa? Saya tanyakan sekali lagi, mengapa saya sudah berikan bahwa kita menghancurkan mereka dengan api semangat kemerdekaan? Yang kami hormati para Dewan Juri Lomba Pidato Lokal hari ini. Yang kami hormati para panitia penyelenggara sekaligus para peserta Lomba Pidato Lokal hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan perlombaan pidato dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya, Putu Ayurada Pratnyadi dari SMK Taman Pendidikan 45 Denpasar, akan membawakan pidato singkat dengan tema Peran Bung Karno dalam Perjuangan Kemerdekaan, Inspirasi bagi Pemimpin Muda. Insinyur Soekarno atau yang biasa disebut dengan Bung Karno, sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, beliau merupakan salah satu pemimpin muda yang penuh semangat dan visioner. Beliau adalah pemuda yang tidak hanya bermimpi tentang kemerdekaan, tetapi juga mampu menggerakkan rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Salam Pancasila, merdeka! Saya Iputu Andika Satya Pertama selaku perwakilan dari SMA Negeri 3 Denpasar. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat rahmatnya lah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu pidato kepada saudara-saudara dengan tajuk Trisakti Bung Karno, pedoman bagi kaum muda. Saudara sebangsa dan setanah air, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia tengah menikmati masa bonus demografinya, di mana penduduk usia produktif mencapai 65 hingga 70% dari total populasi. Dari aspirasi hingga terbentuknya rancangan visi misi daripada petinggi negeri yang kini sudah berjuang untuk mewujudkan cita Indonesia Emas 2045. Namun, apakah terlintas dalam benak saudara-saudara untuk sedikit menoleh sebelah kanan, sebelah kiri, dengan banyaknya ancaman dan juga konflik yang sudah siap membawa petaka untuk bumi pertiwi? Badan Pusat Statistik mengungkapkan hampir 10 juta generasi muda berada dalam gelombang ketidakjelasan. Mereka menganggur, tidak terserap dunia kerja sedikit pun. Karakter bangsa yang penuh semangat juang seakan redup. Putus sekolah, korupsi, judi online, pelecehan seksual, hingga konflik antar suku, ras dan agama menjadi kepahitan yang harus kita perbaiki bersama melalui generasi muda. Hei, yang katanya calon pemimpin muda Indonesia, apakah kita hanya diam saja dan meratapi nasib kondisi bangsa kita seperti ini? Tentu tidak. Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru kehidupan yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Seakan pesan ini mengingatkan kita tentang suatu konsep yang akan membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang berdaulat dan merdeka sejati.
Konsep yang diturunkan dan diwariskan kepada sang penyambung lidah rakyat untuk diteruskan kepada calon-calon pemimpin muda Indonesia. Konsep tersebut dinamakan Trisakti. Sakti yang pertama yakni berdaulat dalam politik. Berkedaulatan dalam politik berarti memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana menjalankan sistem pemerintahan. Dalam sakti ini, kita generasi muda memegang juru kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat. Sudah sepatutnya kita berbaur dengan masyarakat, mengikuti forum-forum sosial politik yang ada, dan menggunakan betul hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sakti yang kedua yakni berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi. Yang dimaksud berdikari di sini adalah bagaimana optimalisasi sumber daya alam yang kita miliki guna kehidupan rakyat yang tidak perlu bergantung pada pihak lain. Kita generasi muda menjadi penggerak ekonomi bangsa. Kita pemuda tusing dadi males. Pemuda harus berani tuyuh. Pemuda harus bangkit. Sakti yang ketiga yakni berkepribadian dalam kebudayaan. Kepribadian yang dimaksud adalah jati diri, karakter, jiwa masyarakat Indonesia. Terlihat ironis jika kita malah meniru budaya asing yang belum tentu cocok dengan identitas kita sebagai bangsa yang beradab dan bernilai luhur. Kita generasi muda adalah insannya kekuatan moral yang menumbuhkan, menanamkan, dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme. Saudara sebangsa dan setanah air, apakah kita setuju menggunakan konsep Trisakti Bung Karno dalam menjalankan pemerintahan Indonesia untuk para kaum muda Indonesia? Apakah setuju? Saya belum mendengar suara bulat dari hadirin sekalian. Sekali lagi, apakah setuju? Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dalam kondisi yang seperti ini, kita sama sekali tidak boleh mengeluh. Kita harus menjadikan generasi ini menjadi generasi pencari solusi, bukan generasi pencaci maki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, bangsa kita besar karena bangsa kita digembleng oleh keadaan. Ya, digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Dengan cara demikianlah kita benar-benar menjadi bangsa yang otot kawat balung besi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo budaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati para Dewan Juri Lomba Loka Gelora Karya, yang kami hormati para panitia penyelenggara lomba, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan yang sehat dan semangat. Perkenalkan, nama saya Cahya Duyanti, siswi dari SMK Taman Pendidikan 45 Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah pidato singkat dengan tema Peran Bung Karno dalam Perjuangan Kemerdekaan Inspirasi bagi Pemimpin Muda. Hari ini kita di sini berkumpul bersama-sama untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan kita, khususnya Insinyur Soekarno. Beliau merupakan bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah sosok pemimpin yang visioner, berani, dan pantang
pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai proklamator bangsa, beliau telah mengantarkan Indonesia menuju era yang baru, yaitu era kemerdekaan. Beliau telah menanamkan fondasi yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang saya hormati para panitia Loka Gelora Karya 2024, yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya hormati para tamu undangan, para peserta, dan saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya di tempat ini. Selamat sore, saya Jeremy Joseph Imade dari Sekolah Tunas Daud Denpasar. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan kita Yang Maha Esa, saudara, atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bagaimana perang Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan bisa kita contoh sebagai para penerus bangsa. Ada 4 hal pokok yang bisa saya dapatkan dalam perjuangan Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia kita ini. Pertama, saudara-saudara, menjadi orang yang peduli terhadap bangsanya. Lihatlah Bung Karno, betapa cintanya ia terhadap bangsa Indonesia ini, saudara. Cintanya digambarkan seperti seorang ayah kepada anaknya, saudara. Apapun yang ia kerjakan adalah untuk Indonesia dulu, sekarang, hingga masa seterusnya, saudara. Lihatlah ketika ia memperjuangkan kemerdekaan, ia lebih daripada memperjuangkan kemerdekaan fisik hitam di atas putih. Ia memperjuangkan kemerdekaan rakyat, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk berpendapat, kemerdekaan atas segala penindasan yang dilakukan oleh para penjajah di luar sana.